India adalah salah satu negara yang masih menerapkan sistem kasta secara turun-temurun. Padahal sebenarnya sistem kasta itu sendiri sudah dilarang di India sejak tahun 1950-an. Namun karena sistem kasta tersebut sudah melekat di kehidupan sosial masyarakat India, secara tidak sadar masih ada saja masyarakat India yang tetap mempraktikkan sistem kasta. Sistem kasta adalah cara umat Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kategori utama, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Banyak yang percaya bahwa kelompok tersebut berasal dari Brahma, yaitu dewa pencipta Hindu. Kasta tersebut dibedakan berdasarkan siapa mereka di kehidupan sebelumnya, karma mereka, dan dari garis keluarga apa mereka berasal. Di India, sistem ini bukan hanya berupa keturunan ataupun nama marga, tetapi sudah masuk dalam struktur kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, terlepas dari 4 kasta utama, ada satu kasta terpisah yang dianggap sangat keji sehingga mereka tidak dianggap sebagai bagian dari sistem kasta sama sekali, yaitu kasta Dalit. Kasta Dalit, atau yang kerap dijuluki sebagai kaum tak tersentuh, adalah mereka yang benar-benar dijauhi dari masyarakat dan dilarang untuk hidup di antara orang-orang di kasta tinggi di India. Lantas, apa sebenarnya kasta Dalit? Mengapa kasta ini dianggap rendah dan selalu mendapatkan diskriminasi? Nah, kasta Dalit merupakan sistem kasta di India yang paling rendah. Dahulu, kasta ini dikenal sebagai sebutan kaum pria. Kasta Dalit pada dasarnya adalah keturunan buruh tani yang dianggap rendah sehingga terus mendapatkan diskriminasi. Selain itu, kaum ini selalu identik dengan yang namanya kemiskinan. Kasta Dalit disebut-sebut haram untuk disentuh karena orang-orangnya yang tidak memiliki varna. Sebagai informasi, varna adalah suatu keyakinan Hindu bahwa pada umumnya manusia diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang bermacam-macam dari dewa Purusha. Nah, kasta Dalit sendiri diyakini berada di luar sistem varna dan sudah dilarang untuk melakukan segala bentuk pekerjaan, kecuali pekerjaan yang paling rendah nilainya. Maka dari itu, kasta ini juga dikenal dengan sebutan kaum tidak berkasta. Agar lebih paham, mari kita membahas lebih dalam mengenai fakta menyedihkan, yaitu kasta Dalit di India yang haram disentuh, bahkan dianggap lebih rendah daripada hewan. Kaum Dalit atau kaum pria selama ini dianggap sebagai kasta terendah dengan alasan tak murni. Mereka dilarang masuk ke mayoritas kuil. Bahkan seringkali dianggap komunitas yang untouchable alias haram untuk disentuh. Keberadaan mereka tak dianggap dalam masyarakat tradisional India. Berada di luar 4 kasta, komunitas Dalit menjadi yang paling miskin dan tertindas dalam peluang mendapatkan pekerjaan, memperoleh pendidikan yang sangat sempit, bahkan dianggap nyaris tak ada. Ketidakkeberuntungan ini bahkan sampai soal jodoh. Dan karena dianggap tak murni, mereka dipinggirkan selama ribuan tahun dalam sejarah India. Ada sekitar 25% dari populasi India dengan jumlah 1,3 miliar orang, termasuk dalam kasta Dalit dan suku Adivas, yang dimana keduanya telah terpinggirkan secara sosial dan ekonomi selama berabad-abad. Mereka juga lebih rendah daripada hewan di India. Di India, membunuh sapi dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun. Akan tetapi, nyawa kaum Dalit memiliki nilai yang lebih rendah daripada itu. Menurut data PBB, terdapat kurang lebih 1.000 kasus pembunuhan setiap tahunnya diakibatkan oleh permasalahan kasta. Ratusan hingga ribuan wanita Dalit diperkosa setiap tahunnya. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung India telah menetapkan hukuman mati bagi orang-orang yang membunuh dengan alasan kasta. Namun tampaknya ketetapan tersebut hanyalah angin lalu bagi masyarakat India. Bentuk diskriminasi lainnya adalah kaum Dalit ketika berjalan harus mengikat dahan pohon di pinggang mereka. Fungsinya untuk menghapus jejak kotor mereka. Di beberapa daerah juga disebutkan kaum Dalit harus membawa penampung ludah yang diikat di leher mereka, supaya ludah mereka tidak menetes di jalan dan tidak mengotori warga lainnya. Kaum Dalit tidak memiliki akses untuk pekerjaan yang layak. Mereka biasanya hanya menjadi pemulung, bekerja di tempat pembakaran batu bara,
pekerja sanitasi, dan pekerjaan yang dianggap kotor atau tidak terhormat bagi kasta di atasnya. Sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan hidup di trotoar jalanan dengan mendirikan tenda. Selain itu, kasta Dalit juga memiliki tradisi berguling di atas ludah dan bekas makanan di India. Ada sebuah tradisi yang sangat aneh. Tradisi ini dikenal sebagai Madisnana. Madisnana adalah tradisi di mana kasta terendah di India, yakni kasta Dalit, berguling-guling di bekas ludah atau bekas makanan yang dilempar oleh kasta Brahmana. Bagi sebagian orang, air ludah merupakan hal yang menjijikan dan kotor. Namun tidak bagi sebagian orang di India, terutama pada kaum Dalit, yang merupakan kasta terendah. Kaum Dalit mempercayai jika mereka berguling-guling di bekas ludah kasta Brahmana, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dan bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Tradisi berguling Madisnana ini sudah ada sejak 4.000 tahun silam. Pemerintah India sendiri tidak mampu mencegah warganya untuk mengikuti ritual yang aneh ini, sebab warganya masih banyak yang percaya akan mitos yang ada pada ritual Madisnana ini. Meskipun tertindas, namun ada juga kasta Dalit yang berhasil sukses. Dalit memiliki makna yang tertindas dalam bahasa Sanskerta, sehingga mereka dianggap tidak murni dan tak pantas memperoleh hak-hak yang penting pada kehidupan sosialnya. Dulu, para warga kasta Dalit seakan dibiarkan hidup di garis kemiskinan seumur hidup. Hampir tak ada harapan untuk mereka bisa mengubah nasib dan memperoleh pendidikan yang layak. Namun saat ini kondisi mereka tampaknya lebih baik. Seperti sejumlah orang dari kasta Dalit yang jadi tokoh penting di pemerintahan India. Contohnya Ram Nath Kovind, Presiden India yang ke-14. Ia merupakan seorang yang berasal dari komunitas Dalit di India. Kemudian ada Bhimrao Ramji Ambedkar atau dikenal sebagai Baba Saheb, adalah seorang nasionalis dan politikus berkebangsaan India. Bahkan saat Ambedkar masuk ke universitas di Bombay, dirinya menjadi anak Dalit yang pertama yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada juga Shilpa Shinde yang merupakan artis India pertama yang berasal dari kasta Dalit. Saat ini harapan besar bagi kasta Dalit adalah keadilan dengan kondisi sekarang ini. Banyak orang-orang dari kasta Dalit yang berharap adanya keadilan dan kesetaraan di lingkungan sosial. Menurut Jaringan Solidaritas Dalit Internasional, diperkirakan ada sekitar 260 juta orang dari kasta Dalit di seluruh dunia. Mereka kebanyakan tinggal di wilayah Asia Selatan, seperti India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Nah sobat, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai kasta Dalit yang dianggap rendah dan selalu mendapatkan diskriminasi dalam lingkungan sosial di India. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar lebih menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa.